Dasarnya adalah pendidikan vokasi itu harus mampu menciptakan lulusan yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Kalau dunia kerja pengennya nasi pecel, ya kita harus bisa bikinkan nasi pecel sesuai tuntutan dunia kerja. Link and match itu menjadi pokok utama yang akan kita lakukan. Kita sebagai dirjen baru sengaja tidak bikin-bikin istilah baru atau program baru. Link and match itu akan menjadi nafas utama atau strategi utama kita minimal 5 tahun ke depan. Dulu kan sudah ada link and match, dan mungkin pengangguran masih ada, masih cukup banyak lah yang harus kita tangani ya. Kenapa kok masih banyak yang nganggur, kenapa kok belum sesuai tuntutan industri. Nah, ada kemungkinan link and match di masa lalu itu mungkin ya, MOU, foto-foto masuk koran, sudah dinyatakan link and match. Nah, kali ini strategi utama kita adalah kita akan menikahkan mereka. Jadi level link and match-nya itu sampai pernikahan dan bikin anak ya. Tidak hanya pacaran, foto-foto, anggap link and match. Tidak, sampai level menikah. Yaitu kurikulum dibikin bersama, dosen atau guru tamu dari industri masuk ke vokasi. Magang dirancang bersama sejak awal. Kemudian komitmen serapan lulusan. Dan ini semua akan menjadi paket utama untuk link and match. Nah, dari situlah tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri, Mas Nadiem, agak sedikit artinya gini, kalau menurut saya ya memang kita punya PR besar ya, ada gap di antara link and match, di antara vokasi dan industri ini. Tapi sudah cukup banyak sih sekolah vokasi, politeknik, atau SMK yang bisa menghasilkan nasi pecel istimewa yang dengan industri itu sudah banyak. Yaitu kompetensi, yaitu aku bisa apa, bukan aku sudah belajar apa. Jadi kompetensi inilah yang membuat lulusan itu sesuai dengan dunia industri. Namun yang disampaikan Mas Menteri itu masih kurang banyak. Mungkin masih sedikit politeknik atau sekolah vokasi atau SMK yang sudah benar-benar link and match. Menghasilkan lulusan yang kompeten, aku bisa apa. Hard skill, soft skill imbang sesuai keinginan industri. Nah, ini yang akan kita rebranding, termasuk nanti saya akan sampaikan kalau kita akan lakukan sarjana terapan. Baik, Pak Wikan, ini terkait terkait dengan strateginya seperti apa supaya lulusan vokasi ini bisa lebih cepat diserap oleh industri, Pak? Ya, syaratnya yaitu lulusan vokasi itu harus benar sesuai kebutuhan industri, yaitu hard skill, soft skill imbang, dan kompeten. Aku bisa apa? Nah, selama ini kan mungkin lulusan vokasi itu ya ada beberapa yang hanya mengandalkan ijazah ya. Ijazah itu kan tanpa kompetensi. Ijazah itu artinya aku sudah belajar apa, bukan aku bisa apa, bukan aku mampu apa. Nah, untuk memastikan kurikulum yang bisa menghasilkan lulusan yang kompeten, yaitu tadi harus menikah dengan industri. Dari awal menikah bikin kurikulum bersama. Dari awal didik bersama, kurikulum udah dibikin bersama, atau ayo diajar bersama. Sejak awal ke semester 1 hingga semester akhir itu industri ikut ngajar. Yang ketiga, setelah diajar nanti magang. Magang itu disiapin bersama, dicicipin bersama ibarat makanan. Yang keempat, ya kalau sudah magang dianggap on the job training, maka lulusan vokasi harus diserap dong oleh industri. Itu strategi pertama. Agar lulusan vokasi benar-benar diserap oleh industri. Baik.